satukan hati berdoa. Bapa di dalam surga, ketika kami akan membaca bagian demi bagian firman-Mu, kami berhadapan dengan perkataan Engkau sendiri. Dan betapa kami melihat diri begitu banyak kelemahan dan kekurangan. Kami manusia yang fana. Kami terbatas untuk dapat memahami. Sementara firman-Mu tidak terbatas. Begitu luas, tinggi dan dalam. Firman ini adalah firman yang kekal. Maka izinkanlah kami yang terbatas, kami yang fana, untuk dapat memahami apa yang tidak terbatas dan apa yang kekal. Hanya belas kasihan-Mu saja, melalui kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, yang dapat memampukan kami mengerti apa yang Engkau kehendaki. Menanggapi setiap panggilan yang Tuhan tawarkan kepada setiap kami. Sertai kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang dipercaya membacakan bagian demi bagian firman-Mu. Kami yang menanggapinya dengan mendaraskan mazmur, dan hamba-Mu yang Engkau utus untuk menguraikannya dalam bentuk khotbah. Pakailah semua ini dengan leluasa Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi kami kini dan di sini. Berfirmanlah ya Bapa di surga, sebab kami telah siap untuk mendengarkan, menyimak, bahkan melakukannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya. Oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bacaan Injil pada hari Minggu ini terambil dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayatnya yang ke-8. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayatnya yang ke-8. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus. Thomas dan Matius pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus.
Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kedua belas murid itu diutus oleh Tuhan, oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada kita, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. 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 Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, yang sehat ya. Kita bersyukur oleh karena Tuhan menolong kita sampai hari ini. Ia memanggil kita. Tidak hanya sebagai umatnya, tetapi di dalam Yesus Kristus kita adalah juga anak-anak Bapa di sorga. Anak-anak Tuhan. Hari ini tema kita adalah bekerja di ladang Tuhan. Tema ini bukan tema yang asing. Seringkali kita gunakan tema ini untuk retreat, untuk kembali mengingatkan tentang pelayanan yang kita lakukan. Tema yang sering dibahas dalam pembinaan. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan ladang Tuhan itu? Seringkali kita mempersempitnya ladang Tuhan itu ya di sini. Di gereja. Dengan sejumlah program-program pelayanannya. Kalau di sana, entah ladangnya siapa. Kalau di perusahaan kita, lebih jelas lagi itu ladangnya bos kita. Apakah demikian? Mari kita menghayati kembali apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ketika ia memanggil sejumlah murid-murid, dikatakan ada 12 dan namanya disebut satu persatu, bahkan bapaknya juga disebutkan di situ. Saudara-saudara, saya ingin memulai dengan sebuah kisah. Ada sebuah perusahaan sepatu yang sedang berkembang. Manajer atau direktur marketing mengadakan sebuah rapat koordinasi. Perusahaan ingin melakukan ekspansi ke berbagai daerah untuk meningkatkan target penjualan. Lalu sang direktur marketing itu mengatakan, ladang yang kita akan garap ini masih terbuka lebar. Bahkan ada daerah-daerah yang belum tersentuh oleh kompetitor, oleh saingan kita. Ini peluang besar. Saudara-saudara, singkatnya, hasil rapat itu memutuskan akan mengutus sebuah tim atau misi ke daerah-daerah itu. Jadi setiap perjalanan tim ini, tim marketing ini, itu dilakukan
2 orang. Mungkin ini meniru strategi Tuhan Yesus ya. Mengutus 2 orang ke tempat-tempat di mana ada peluang bisnis itu. Sebut saja namanya ada Anwar dan Husein. Ia mendapatkan tugas untuk menjalankan misi marketing itu ke daerah yang sangat terpencil. Daerah perkebunan sawit yang penduduknya sebagian besar menjadi buruh di kebun dan pabrik. Saudara-saudara, mereka tinggal di daerah itu beberapa hari untuk melakukan observasi. Sesudah itu mereka pulang. Direktur marketing berharap bahwa setiap kelompok ini dapat menyusun strategi. Nanti strategi pemasaran itu apa yang akan mereka lakukan? Saudara-saudara, Anwar mengajukan keberatan. Pak Direktur, saya mengundurkan diri saja. Ini misi yang impossible. Tidak masuk akal. Oh ya? Mengapa? Apakah ada yang salah? Jelas ini tidak mungkin. Tidak mungkin ada yang beli sepatu di daerah itu. Mengenal bentuk dan cara pakainya saja tidak. Mereka sudah terbiasa nyeker. Sepatu tidak dibutuhkan di sana. Jadi buat apa buang-buang waktu? Buang tenaga, buang biaya. Tidak ada untungnya. Saudara-saudara, Anwar mengajukan keberatan itu. Bagaimana kamu dengan Husein? Tanya direktur itu. Apakah kamu mau mundur juga? Kalau mau mundur ya silakan, sekarang saatnya. Oh, tidak Pak. Saya malah semakin antusias dengan daerah ini. Benar bahwa mereka belum mengenal sepatu. Sepatu tidak akrab dengan mereka. Tetapi saya lihat sepatu itu sangat diperlukan, dibutuhkan di daerah itu. Dari data yang saya dapatkan, setiap bulan terjadi 2-3 kematian akibat gigitan ular kobra. Sebenarnya ini bisa ditanggulangi kalau mereka memakai sepatu buatan kita yang terbukti sangat kuat. Ya tahan terhadap gigitan ular itu. Anak-anak yang pergi belajar harus melewati jalan yang jauh. Setiap hari saya menjumpai kaki-kaki mereka terluka akibat batu dan kerikil. Belum lagi kalau matahari terik, kaki mereka melepuh. Dan lagi-lagi jawabannya, solusinya, mereka harus pakai sepatu. Tetapkan saya untuk pergi ke daerah itu. Saya akan mengajari apa yang mereka butuhkan. Saudara-saudara, Husein sangat antusias untuk diproses dapat mengerjakan misi ini. Sang direktur sangat puas dengan apa yang disampaikan oleh Husein ini. Lalu ia memutuskan untuk melengkapi Husein dengan sebuah tim kerja yang solid untuk membantu mengedukasi, memberi pelajaran kepada masyarakat yang sama sekali asing dengan sepatu itu, agar mereka tahu fungsinya dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, kalau ditanya, kira-kira Anda ada di rapat marketing itu, Anda orang seperti Anwar atau Husein? Ketika diperhadapkan sebuah tantangan,
Kita milih mundur atau melihat ini sebuah peluang. Sesuatu yang bisa dikerjakan, tidak hanya sekedar uang dan keuntungan. Jawabannya tentu ada pada Anda sendiri. Keadaan yang memilukan, dalam derita, dalam kesusahan, kemiskinan, yang bagi orang banyak sama sekali tidak menguntungkan, baik dari sisi politis maupun ekonomi. Namun Yesus melihat sesuatu yang berbeda dari kebanyakan orang. Ladang yang siap dituai. Itu yang Tuhan Yesus lihat. Inilah kesempatan kerajaan Allah diberitakan. Iya, tentu saja Yesus tidak berpikir seperti direktur marketing itu yang ujung-ujungnya uang dan keuntungan. Yesus melihat begitu banyak orang-orang yang menderita. Mereka yang sakit. Mereka yang terlantar. Mereka yang kusta, yang buta, dan seterusnya. Yang oleh orang dianggap tidak bakalan ada cuan di situ. Gak akan ada keuntungan. Dengan empati yang mendalam, bela rasa Yesus itu terusik ketika berjumpa dengan orang-orang yang sakit ini, yang dirundung malang. Bela rasa itu kian membuncah ketika ia melihat umat Israel terlantar seperti kawanan domba yang ditinggalkan oleh gembala. Saudara-saudara, apa jadinya kawanan domba yang ditinggalkan gembala? Sangat empuk menjadi sasaran binatang buas, orang-orang jahat, dan seterusnya. Dalam kondisi ini, barangkali Yesus mengingat pesan yang disampaikan oleh Musa. Suatu kali Musa pernah berpesan, pesannya mengatakan supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak punya gembala. Dicatat dalam Bilangan 27 ayat 17. Saudara-saudara, dalam keadaan memilukan, Yesus melihat dengan cara yang berbeda ketimbang cara gembala yang ditujukan pada para pemimpin-pemimpin Israel waktu itu. Yesus melihat inilah ladang yang Bapaknya sediakan untuk digarap. Yesus ingin melibatkan pada saat itu sejumlah orang untuk terlibat di dalam pekerjaannya ini. Saudara-saudara, benar ini tidak mudah dan tidak semua orang suka. Tidak semua orang dapat melihat apa yang dilihat oleh Yesus sendiri. Tidak semua orang prihatin seperti Yesus prihatin terhadap mereka. Ke-12 orang itu diutus untuk menggarap ladang, tanda petik ladang ini. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, sama seperti Yesus diutus oleh Bapaknya, dilengkapi dengan segala tanda dan kuasa. Maka para murid yang diutus ini, diutus bukan dengan tangan kosong. Diutus untuk pergi saja begitu? Tidak. Tetapi kalau kita lihat para murid itu dipanggil, ada bersama-sama dengan Yesus. Mereka mencontoh melihat apa yang dilakukan Yesus. Apa yang dikerjakannya. Mereka melihat apa yang dilihat oleh Yesus. Mereka memperhatikan bagaimana Yesus memperhatikan, memperlakukan orang. Inilah persekutuan
di sekitar Yesus. Saudara-saudara, Anda dan saya dipanggil untuk menjadi murid-murid Yesus, untuk belajar dari Dia. Saya hanya fasilitator. Sama-sama belajar dari Tuhan Yesus. Kita hidup dalam persekutuan untuk mengerti, untuk paham apa yang diinginkan oleh Tuhan. Apa yang diinginkan oleh Yesus. Sesudah kita tahu, mengerti, lalu kemudian Yesus merencanakan melihat ini sebuah ladang yang begitu banyak. Begitu besar. Yesus mengatakan sayangnya para pekerjanya itu sedikit. Yesus mengatakan berdoalah, mintalah kepada Allah, kepada Bapa yang punya ladang ini. Supaya lebih banyak lagi orang yang terlibat. Dalam titik ini seringkali kita juga melihat itu. Ada banyak ladang di sekitar kita. Mangga besar banyak, betul banyak gereja. Betul banyak orang-orang beribadah di tempat-tempat lain, tapi betul juga bahwa di sekitar kita banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Banyak orang yang lebih gemar untuk dugem di sana. Untuk mengumbar nafsunya. Untuk melupakan segala apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, di sini Tuhan memanggil kita. Apakah kita hanya ya udah kita berdoa saja, bukankah itu yang diinginkan Tuhan? Mintalah, maka kita minta kepada Tuhan. Kalau kemudian Tuhan menunjuk kita, oh jangan saya, nanti orang-orang lain lagi. Saya enggak cakap ini, enggak cakap itu. Saya tidak pandai bicara. Saya tidak punya talenta untuk itu dan seterusnya. Saudara-saudara, Yesus mau menyadarkan pada para murid, memperlihatkan begitu besar ladang Tuhan itu. Lalu setelah mereka itu dibina bersama-sama dengan Kristus, diutus berdua-berdua, tidak sendiri-sendiri. Diutus dibekali dengan kuasa. Kuasa untuk menyembuhkan orang, memulihkan kelemahan manusia, bahkan yang sangat dahsyat membangkitkan orang mati. Ini artinya kan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu diturun alihkan, dipercayakan kepada para murid untuk melakukan hal yang sama. Saudara-saudara, di ladang Tuhan itu bukanlah fasilitas yang dikejar dan dituntut. Di ladang Tuhan itu tidak ada yang menjadi hak untuk dikejar. Karena pada dasarnya semua terlebih dahulu sudah kita dapatkan. Bahkan Yesus mengatakan dengan tegas, kamu sudah memperolehnya. Kamu memperoleh itu dengan cuma-cuma. Maka berikanlah juga dengan cuma-cuma. Dalam tataran ini saya memahami Anda dan saya tidak akan mampu bekerja di ladang Tuhan. Pertama-tama kalau belum mengalami perjumpaan dengan Allah sendiri. Dengan Tuhan Yesus sendiri. Kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan itu kalau kita merasa bahwa kita belum diberikan apa-apa oleh Tuhan. Sadarilah, dalam hidup kita, Tuhan sudah terlebih dahulu mencintai, mengasihi kita. Melimpahkan berkat-Nya untuk kita. Menebusnya dengan darah-Nya sendiri. Kita sudah mendapatkan itu semua dengan cuma-cuma. Maka seolah-olah Tuhan mengatakan, jangan tahan itu. Engkau harus menyalurkannya juga dengan cuma-cuma. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Ke-12 murid dengan cuma-cuma telah diberi Injil Kerajaan Allah. Mereka dipanggil bersekutu bersama-sama Sang Gembala Agung itu.
Lalu setelah cukup waktu diutus, dilengkapi dengan kuasa untuk memberitakan, mewujudkan kerajaan Allah secara sukarela. Ini sama halnya ketika umat Israel yang telah dibebaskan oleh Tuhan, mereka dibebaskan dan Tuhan meminta untuk menanggapi anugerah itu, hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kerajaan imam yang tadi kita dengar dalam Keluaran 19 itu. Saudara-saudara, ini punya makna hidup dalam kerajaan imam, berarti menjadi utusan Allah di tengah bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah itu. Kita lihat apa yang Yesus pesankan kepada para utusan ini. Yesus mewanti-wanti, jangan berharap imbalan. Jangan berharap akomodasi dari ladang yang mereka garap. Mereka harus percaya, mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan akan memelihara mereka, menyediakan semua keperluan mereka melalui orang-orang yang hatinya Tuhan gerakan itu sendiri. Saudara-saudara, saya kira gereja ini sudah terbiasa dengan itu. Ketika Tuhan mengajak kita melayani, kadang kita pesimis. Tuhan, anggarannya ini mendekati 1 M. Bagaimana dengan keuangan kita? Tuhan, ini kita mau renovasi gereja. Bagaimana dengan duitnya? Tuhan, kita butuh piano. Dari mana uangnya? Saudara-saudara, bukankah Tuhan sudah membuktikan itu semua? 17 tahun saya di sini bersama-sama dengan saudara-saudara. Atau sampai saat ini kita tidak pernah kekurangan untuk itu. Kita melihat pesimis ke depan. Tapi kemudian Tuhan melengkapi itu semua. Ketika kita mau membangun susah seperti apa, Tuhan ternyata menyediakan lebih dari cukup. Kita butuh piano, ternyata Tuhan kirimkan juga. Hari ini kita was-was dengan defisit ke depan. Kemarin Tuhan menggerakkan hati anaknya untuk menopang program pelayanan kita. Saudara-saudara, saya sendiri merasakan itu. Itu dari pihak Tuhan. Jangan khawatir. Jangan khawatir apa yang engkau akan dapatkan dari pekerjaan itu. Karena pada hakikatnya aku sendirilah yang menjamin. Kata Tuhan seperti itu. Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, mestinya kalau dalam konteks kita pada saat ini sudah cukup bekal kita untuk melayani di ladang Tuhan jauh ke depan. Dengan lebih sungguh lagi, dengan lebih serius lagi. Yang diperlukan dari kita adalah kesungguhan, ketulusan menyambut tugas perutusan itu, dan kesehatian satu dengan yang lain. Bagian Tuhan ada dan bagian kita ada. Saudara-saudara, bekerja di ladang Tuhan tidak sesempit sibuk di gereja dengan mengatasnamakan pelayanan. Lalu menjadi puas kalau sudah memberi sejumlah uang untuk proyek misi katanya. Melayani sibuk di gereja dan memberi dukungan uang sangat penting. Itu adalah perbuatan yang mulia. Namun ini tidak menggantikan menjadi seorang pekerja yang sungguh-sungguh setia di ladang Tuhan. Ini tidak bisa menggantikan kita meneruskan untuk bekerja sama seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus sendiri. Bekerja di ladang Tuhan berarti mencontoh seperti Tuhan Yesus. Belajar melakukan segala sesuatunya seperti apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Melihat di sekeliling kita seperti Yesus melihat dan menaruh keprihatinannya.
tergerak oleh belas kasihan, bela rasa seperti Yesus berbela rasa, berbelas kasihan. Lalu mengerjakan pekerjaan yang bukan hanya berorientasi pada uang dan keuntungan untuk diri sendiri. Belajar untuk melepaskan sifat-sifat egois. Sekalipun tampaknya mungkin kita akan merasa ada kerugian. Namun percayalah bahwa keuntungan itu telah Tuhan berikan secara cuma-cuma sebelum Anda dan saya bekerja di ladangnya ini. Saudara-saudara, benar. Pada awalnya keprihatinan Yesus itu ditujukan secara khusus, eksklusif bagi domba-domba yang hilang di dalam umat Israel itu. Maka dikatakan, jangan kamu melayani orang Samaria atau bangsa-bangsa lain. Pada awalnya betul ini internal. Tapi lihatlah ketika perkembangannya sesudah kebangkitan Tuhan itu. Dalam Matius 28 ayat 19-20. Yesus malah mengutus mereka. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Lalu baptislah, ajarlah mereka melakukan apa yang aku sudah ajarkan kepadamu itu. Saudara-saudara, jadi melayani di ladang Tuhan tidak boleh dibatasi hanya untuk kalangan sendiri. Ada banyak kondisi memprihatinkan di sekitar kita, yang di dalamnya kita dapat andil bagian. Kondisi buruk dan memprihatinkan. Ini tidak semestinya disesali atau dikutuki. Lihatlah seperti Yesus melihat. Inilah ladang pekerjaan Tuhan yang harus digarap. Yesus tidak memperlihatkan domba-domba yang gemuk. Yesus tidak memperlihatkan bahwa nanti yang akan engkau kerjakan adalah orang-orang kaya, terhormat, dan seterusnya. Justru mereka adalah yang miskin, yang menderita, yang kelaparan, yang sakit-sakitan, yang dirasuki setan, dan seterusnya. Itu ladang yang disediakan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin Anda enak bisa menikmati masuk ke sebuah gereja yang semuanya serba tersedia. Tapi pernahkah kita bertanya pada diri kita, kenapa saya ada di Mangga Besar? Saya berulang kali setelah 17 tahun ini juga bertanya, kenapa ya Tuhan masih izinkan saya ada di sini terus? Di tempat yang tidak mudah ini. Nah, disinilah kita bekerja. Kita melayani di ladangnya ini. Waktu terus berjalan. Kesempatan kita dapat bekerja di ladang Tuhan itu juga terbatas. Saudara-saudara, mumpung masih siang. Selagi kita punya tenaga, masih berpikir sehat, pakailah semua kesempatan itu dengan baik. Dan ketika hari senja, nanti Gembala Agung akan melihat, memanggil semua pekerja-pekerjanya. Saya sih berharap pada diri saya sendiri. Pada waktu hitung-hitungan itu Tuhan akan mengatakan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil. Masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu ini. Mari saat ini gunakan waktu kita dengan efektif, dengan sebaik-baiknya. Layani Tuhan dengan sukacita, ungkapan syukur, karena Anda telah dilayani, ditebus oleh darah Kristus itu. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin.